Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat, tetapi saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu diisi dengan firman Tuhan. Berbicaralah setiap hati kami. Kami percaya firman Tuhan itu hidup, akan menguatkan, menghidupkan, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 30 berkata begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, saya percaya firman ini memberkati kita semua. Temanya adalah sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan berkata, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang terakhir adalah sudah selesai. Nah, apa makna dari perkataan Yesus sudah selesai? Ada 2 makna, ada 2 hal. Yang pertama adalah Yesus sudah selesai menanggung setiap dosa kita. Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaan penebusan dosa. Ayat Alkitab berkata di dalam Roma pasal 5 ayat 8, dia berkata begini bahwa Allah mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya selagi kita berdosa. Begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat kita berdosa, kadangkala saat kita salah, saat kita berdosa, banyak orang tidak suka, banyak orang menolak kita, bahkan hampir semua orang mungkin menolak kita ketika kita berdosa. Tetapi dalam keadaan berdosa, Tuhan mengasihi kita. Dia bukan hanya mengasihi kita, tetapi luar biasa, Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang disalib, tapi Tuhan menggantikan kita lewat Dia menjadi manusia. Dia menggantikan kita di kayu salib untuk apa? Supaya kita dibebaskan dari dosa, supaya kita dibebaskan dari hukuman. Dan ketika Dia mati, segala dosa kita dimatikan. Ketika Dia bangkit, kita juga ikut dibangkitkan bersama Tuhan, memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan harapan, kehidupan yang punya kepastian untuk selamat, hidup kekal, masuk sorga. Puji Tuhan, itu makna perkataan Yesus sudah selesai. Yang pertama, Dia sudah selesai menanggung segala dosa kita. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah Dia juga sudah selesai. Ketika Dia menanggung dosa kita, juga secara otomatis Dia juga sudah selesai menyelesaikan setiap persoalan kita. Sebab itu Tuhan berkata begini, persoalan yang engkau hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Sebab pada saat engkau dicobai, Tuhan memberi jalan keluar. Lewat apa? Lewat salibnya, lewat pengorbanannya. Setiap persoalan, setiap masalah tidak punya kemampuan lagi, kekuatan lagi untuk menguasai kita. Kata Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita, sebab Tuhan sudah menyelesaikan setiap persoalan kita. Sudah selesai juga mengandung makna adalah Tuhan pernah berjanji, bahkan bersumpah. Dia berkata kepada Abraham, dan janji itu juga diteruskan kepada kita. Dia bersumpah begini, bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, Dia akan melindungi, menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, itulah makna dari perkataan Yesus sudah selesai. Tapi kemudian ketika Dia sudah menyelesaikan setiap persoalan kita, menyelesaikan setiap dosa kita, Dia berkata, ikutilah Dia. Ada ayat yang luar biasa di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Tugas kita adalah datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, ikutilah Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, Tuhan berkata, pikulah kuk, pikulah salib. Salib itu bukan kayu yang kita pikul setiap hari, tetapi kita harus belajar kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Kita harus belajar kepada Tuhan tentang salib. Di dalam salib ada kasih yang tak berkesudahan, ada kasih yang tanpa syarat. Kalau Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan Dia mengorbankan nyawanya, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Setialah berdoa dengan segenap hati, setialah beribadah dengan segenap hati, setialah menyembah, setia melayani Tuhan dengan
segenap hati. Jangan pernah mundur dari kesetiaan kita. Dan Tuhan berkata, kalau engkau juga mengasihi aku, engkau juga harus mengasihi saudara-saudaramu. Setia juga mengasihi saudara, bahkan musuh kita, orang lain yang menyakiti kita, kita mengasihi. Itulah makna juga dari memikul salib. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, Tuhan sudah selesai menanggung dosamu. Jangan takut, Tuhan sudah selesai menyelesaikan setiap persoalanmu. Di kayu salib setiap persoalanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dia juga sudah selesai menggenapi janjinya. Dia berjanji akan memberkati kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang sakit di dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus engkau dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Engkau yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.